Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gita Alis Robia dengan NIM 203.396 dari program studi Sistem Telekomunikasi kelas 5B Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Bapak Galura Muhammad Suranegara, SPDMT. Pada video tersebut, saya akan membuat virtual cloud di AWS. Yang kedua yaitu akan menjalankan EC2 pada VVC, dan yang ketiga yaitu akan membangun koneksi VVC piring untuk kedua VVC yang nanti saya akan buat. Nah, yang langkah pertama yaitu kita buka browser dan kita akan membuka AWS-nya. Pastikan kalian sudah mempunyai akun, lalu kita sign in. Nah, setelah itu, langkah pertama yaitu kita akan mengubah region dulu, Jakarta. Nah, langkah pertama yaitu kita akan membuat VPC. Klik service, yaitu klik VPC. Nah, klik create VPC. Pilihnya yang VPC only. Lalu untuk name tag-nya itu karena opsional, di sini saya akan menuliskan VPC A. Nah, untuk IPv4-nya diisi 10.1.0.0/16. Untuk IPv6-nya itu pilih yang no IPv6 karena kita tidak akan menggunakannya. Dan untuk tendensinya default. Nah, untuk teksnya ini seperti ini. Lalu klik create VPC. Jika sudah berhasil, lalu kita akan membuat internet gateway. Nah, di sini kita membuat internet gateway. Untuk namanya itu VPC /a/igw. Nah, untuk ininya dibiarkan default saja, lalu create internet gateway. Nah, jika sudah selesai, kita ke sini, lalu ini klik pilih action, lalu kita attach to VPC. Kita pilih VPC A, lalu kita attach internet gateway. Nah, jika sudah, kita akan membuat subnet. Bentar. Nah, sudah ke attach, lalu kita akan membuat subnet. Nah, create subnet. Dan di sini pakainya VPC A. Nah, untuk subnet settingnya itu subnet name-nya VPC A subnet public. Kita akan membuat yang public terlebih dahulu. Untuk availability zone itu no preference. Nah, untuk IPv4-nya itu pilih yang 10.1.0.0/24. Nah, untuk teks ini dibiarkan default saja. Jika sudah selesai, klik create subnet. Nah, jika sudah selesai, kita akan membuat root table. Nah, di sini
create root table. Nah, namanya itu PVC A. Pilih untuk yang PVC A. Untuk teksnya itu dibiarkan default. Lalu create root table. Nah, jika sudah selesai, itu kita create table. Nah, karena ini ada kesalahan, kita ganti namanya jadi public. Lalu langkah selanjutnya itu kita akan klik ini, terus pilih action, lalu edit roots. Di sini kita akan add root, pilihnya yang 000, lalu pilih yang internet gateway ini, lalu save change. Nah, terus kita taruh table lagi untuk melihat. Nah, sudah aktif. Lalu klik subnet association, kita edit subnet association-nya. Nah, klik ini, lalu save association. Setelah kita edit association, lalu kita akan membuat subnet. Tadi kan kita udah buat subnet publiknya, sekarang kita buat subnet untuk private-nya. Pilih yang A, lalu namanya PVC A, subnet private. Untuk availability zone itu dibiarkan no preference. Terus untuk IPv4 nya itu pilih yang ini. Nah, untuk teksnya itu dibiarkan default. Lalu kalau sudah selesai, klik subnet. Nah, jika sudah selesai, kita akan membuat root tables-nya untuk yang private. Create root tables, namanya PVC A RT private. PVC-nya pilih yang A, lalu klik create root table. Jika sudah berhasil membuatnya, lalu kita ke root table, lalu yang ini itu di checklist, kita ke add ini subnet association, kita edit subnet association, save association. Nah, jika sudah, lalu kita membuat instan, yaitu ke menu EC2. Tampilan untuk EC2 yaitu kita akan meluncurkan instance. Klik launch instance. Nah, lalu kita akan membuat untuk PVC A EC2 subnet. Salah.
public. Lalu untuk untuk bagian application dan OS image itu pilihnya yang Amazon Linux. Lalu untuk yang instant type itu pakai yang T3.micro. Nah, untuk keypair itu kita akan membuat new keypair lagi dengan nama Syscall Cloud Demo. Karena ini udah ada, kita ganti aja. Ini juga udah ada, ganti aja jadi 2. Dengan keypair type-nya RSA dan private key file format itu .com. Create keypair. Nah, jika sudah berhasil membuat, itu akan mengunduh sendiri gitu keypairnya. Lalu untuk bagian network setting kita klik edit. Nah, untuk bagian networknya kita pilih VVCA. Dan di sini karena kita mau bikin public, kita klik yang public. Lalu untuk auto assign publicnya itu enable. Nah, untuk security group name itu diganti VVCA JKT. Kenapa pakai JKT? Karena region kita JKT public. Nah, untuk description-nya juga disamain. Nah, jika sudah, untuk inbound security group rules-nya itu pilih custom. Dan di sini 10. Dibiarkan, mohon maaf. Untuk bagian description itu diisinya disamain aja kayak security group name. Nah, untuk inbound security group itu dibiarkan default aja seperti ini. Dan configure storage juga sama. Nah, ini summary yang sudah kita buat. Nah, untuk keypairnya tadi kan kita udah membuat. Nah, di sini kita pakai Syscall Cloud Demo 2. Dan tadi juga udah mengunduh untuk keypairnya sendiri. Nah, jika sudah selesai, kita akan meluncurkan instan yang telah kita buat. Nah, jika sudah selesai, lalu kita akan balik lagi ke VVC untuk membuat VVCB. Create VVC. Untuk namanya VVC. Nah, untuk IPv4 itu pakai yang 10.200.0.0/16 10.200.0.0/16. Nah, untuk ininya dibiarkan default saja. Jika sudah berhasil, kita akan membuat subnetnya. Nah, yaitu kita pilih yang VVCB. Nah, untuk subnet name-nya itu VVCB subnet private. Availability zone-nya no preference. Nah, untuk ininya CIDR blocknya itu 100.200.1.0/24. Nah, untuk teksnya itu dibiarkan default. Oh iya, tipe 10 ini.
Nah, jika sudah selesai, dicek kembali, create subnet. Setelah create subnet, kita klik dulu. Jika sudah berhasil membuatnya, kita akan membuat root table. Create root table, itu namanya VPC BRT. Pilih yang VPC B. Nah, untuk ininya dibiarkan default, create root table. Nah, setelah itu kita klik ini, kita akan edit subnet association-nya. Untuk membuat VCB RT private atau root table untuk VCB ini, lalu kita akan membuat instannya, yaitu di EC2. Caranya sama seperti kita membuat instan pada VPC A, yaitu launch instant. Lalu untuk namanya itu VPC B, VCB EC2 private. Lalu application and OS image itu pilih yang Amazon. Lalu untuk instant type-nya T3.micro. Nah, keypair-nya pilih yang sama kayak tadi yang udah kita buat. Nah, untuk network setting-nya kita edit, kita pilih yang B, lalu ininya benar private. Nah, untuk ininya disable. Nah, untuk ininya itu VPC B Jakarta private. Ini juga di sum in. Nah, untuk inbound group rule-nya itu ditambahin jadi custom, yaitu kita tambahin 10 0/24. Jika sudah selesai, setelah memilih ini, kita akan menambahkan lagi yang ini. Lalu kita tambahkan source-nya itu 10 0/24. Nah, jika sudah selesai, kita launch instan. Nah, karena ini baru ada yang VVCA itu baru ada yang public, kita akan buat yang private-nya. Seharusnya tadi sebelum membuat yang B, tapi tadi kelewat, nggak apa-apa, langsung kita buat aja untuk yang private-nya. Ini private, ini samain aja. Keypair-nya juga tetap masih pakai yang System Cloud Demo 2. Untuk network setting-nya itu pilih yang A, lalu subnetnya private, ininya disable, untuk ininya itu VPC A JKT private. Pada inbound role-nya kita tambahkan, bukan kita tambahkan, kita klik
custom, yaitu untuk CIDR blocknya di 100.0.0/24. Jika sudah selesai, ini untuk yang private. Oke, kita launch instance. Nah, di sini kita sudah punya 3 VVC untuk EC2. Yang A itu ada private public, yang B cuma ada private-nya aja. Sini, lalu kita akan membuat kita akan membuka command prompt pada Windows. Lalu yaitu langkah pertama, kita akan salin SSH dari VVC A public. Nah, klik action, klik connect. Nah, di sini ininya diganti EC2 user. Karena ini masih public deny, kita masuk ke cd-down. Nah, kita udah masuk ke Amazon Linux 2 AMI. Lalu kita akan mencoba untuk jika sudah seperti ini, yaitu berhasil, kita akan menyalin IP private dari VVC A EC2 private. Klik instance, lalu klik yang ini. Nah, ini kan. Nah, sintaknya itu SSH C2 strip user and kita salin yang tadi. Nah, kita cek lagi 10.100.1.104 10.100 ya, kita enter. Ini yes. Nah, ini masih permission deny. Nah, error tersebut tuh bisa terjadi karena tidak adanya file keeper di instance VVC A public. Jadi kita akan membuatnya itu dengan cara nano nama dari keeper kita system demo2.com seperti ini nih. Lalu kita buka ininya, keepernya. Lalu kita copy semuanya. Kita paste di sini. Lalu ctrl. Jika sudah, pencet ctrl X, Y, lalu enter. Setelah itu kita akan menjalankan CAMOD 400. Nama judul dari keeper kita system.demo2.com. Nah, jika sudah, kita akan melakukan SSH lagi ke instan VVC A private dengan sintaks yaitu SSH -i judul keeper kita
demo C2 user add private IP yang VVCA C2 private. Kita copy lagi. Nah, masih permission deny. Oh iya, di sini kan no such file or directory, itu karena saya typo. Seharusnya nama filenya itu ini 2.com. Nah, sudah berhasil. Nah, kita sudah berhasil untuk terhubung ke instan VVCA private. Sekarang kita akan mencoba untuk lakukan SSH dan ping instan VVCB private dan dari VVCA private. Nah, pertama kita akan menyalin private IP dari VVCB private ini ke VVCB private ini kan. Nah, lalu kita balik lagi ke ini, lalu sintaknya itu SSH C2 minus user add tadi. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Itu tidak bisa karena memang kita belum melakukan VVCB ring. Nah, caranya itu balik lagi ke AWS, kita ke menu VVC. Nah, kita akan membuat peering VVC, yaitu peering connection. Nah, di sini create peering connection. Nah, di sini namanya itu VVCA, VVCB peering. Nah, untuk requesternya itu si VVCA-nya. Nah, kalau untuk acceptornya itu VVCB-nya. Jika sudah, kita create peering connection. Nah, lalu di sini kan has been requested. Nah, kita klik action, accept request. Kita klik accept request. Nah, udah berhasil dibuat. Lalu kita balik ke peering connection. Klik ini, action, kita enggak. Lalu kita ke gimana sih? Udah accept request kan. Nah, terus kita ke rootable sebentar. Ya, buat itu Edit rootnya ya. Ya, oke, bentar. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke rootable. Nah, udah gitu kita klik VVCA private. Lalu kita klik VVCA RT private, klik roots dan edit roots. Nah, di sini kita akan add root atau menambahkan root baru. Nah, untuk destination-nya itu kita pilih ke set dulu 200.1.0/24. Nah, targetnya itu ke peering connection. Nah, ini. Jika sudah, save change. Nah, balik lagi ke table. Tadi kan udah yang VVCA-nya. Sekarang kita ke VVCB private-nya. Sama roots, terus edit roots. Kita add root. Destination-nya 10.
101.124. Kita ambil pairing connection, ini save change. Nah, jika sudah selesai, kita akan coba untuk ping PVCB private-nya. Nah, berarti sudah berhasil. Lalu ini nih, ini. Nah, itu kan nggak bisa tetap yes. Nah, permission deny karena apa? Itu sama permasalahannya kayak yang tadi, itu nggak ada si keypairnya. Jadi sekarang sama kayak yang awal, kita bakal tambahin keypairnya dengan sintak yang sama, nano, terus judul dari keypair kita 52.com. Nah, lalu kita copy lagi. Jika sudah, ctrx, enter. Lalu sama chmod 400. demo2.com. Nah, lalu jika sudah selesai, kita akan melakukan SSH kembali, yaitu jika sudah selesai kita akan melakukan SSH kembali dengan sintak SSH -i system cloud demo 2.com. lalu ini EC2 user add. Kita balik lagi ke ini instan. Ke B ini. Nah, kalau sudah masuk, berarti kita sudah berhasil untuk melakukan SSH. Sekarang kita akan nah, sekarang kita sudah berhasil dan sekarang kita berada pada instan PVCB private. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan PVCA EC2 private dan PVCB EC2 private. Nah, caranya itu dengan melakukan ping ke instan PVCA private. Ping, terus kita salin IP private-nya dari PVCA. Nah kan ini masih nggak bisa ya. Jadi kita ini. Nah, ini tuh bisa kita selesaikan dengan cara mengubah konfigurasi dari security group dari instan PVCA 2 private. Nah, sekarang kita ke PVCA, kita ke PVCA private, lalu ke ke security, lalu klik bagian security groupnya, lalu di situ ada edit inbound rule, kita edit dulu. Nah, di situ kita klik add root, ininya all ICMP IP4. Di sini 10.200.1.
ketik 0/24. Nah, jika sudah, kita akan save notes. Nah, jika sudah, kita akan balik ke instance dan ini. Nah, kita copy lagi dan kita akan melakukan ping pada cmd. Nah, sudah berhasil. Berarti VVC A sudah terhubung kepada VVC B. Nah, itu merupakan tahap terakhir pada video kali ini. Nah, jadi kita telah menyelesaikan semua tahapan dan merealisasikan semua dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kita juga tadi sudah membuat VVC A, VVC B, nah subnet untuk setiap VVC-nya. Nah, terus kita juga sudah berhasil untuk mengkonfigurasi security group dan routable-nya, terus memasang internet gateway dan membuat koneksi dengan VVC peering dan mengujinya langsung melalui command prompt dengan melakukan SSH dan ping. Nah, mungkin selanjutnya jika sudah selesai melaksanakan praktikum ini, kita akan menghapus seluruh komponen yang telah dibuat untuk menghindari adanya penagihan. Yaitu kita ke instance, kita terminate satu-satu. Kita terminate, dan juga kita terminate. Nah, kita terminate. Nah, lalu kita ke VVC, kita akan hapus semuanya, mulai dari peering connection terlebih dahulu. Kita hapus ads. Nah, kita sudah menghapusnya. Lalu ke routable. Tadi kita juga sudah membuat banyak routable. Kita akan delete routable. Ini nggak bisa di delete sebentar. Kayaknya kita harus kita delete subnet terlebih dahulu. Nah, lalu ke routable, kita delete root yang mau. Dan terakhir itu kita delete VVC yang sudah kita buat. Tadi kita juga membuat internet gateway. Nggak bisa, ini ternyata default. Jika sudah menghapus semua pekerjaan kita bisa keluar, kita bisa sign out dari akun kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai.